Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Agung Sulanjana. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar mengenai editing video. Namun sebelum kita memulai, silahkan intro. Nah, sebetulnya banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk editing video. Ada banyak sekali, namun pada kesempatan ini kita hanya menggunakan KineMaster. Untuk produk pada editing video kali ini kita namakan stop motion. Nah, seperti apa sih sebetulnya stop motion? Dan mungkin teman-teman semuanya juga sudah tahu apa itu stop motion. Kurang lebih stop motion itu adalah suatu film yang diproduksi untuk memanipulasi suatu benda yang tadinya difoto secara individual akhirnya memiliki gerakan-gerakan secara independen. Gerakan itulah yang kemudian dibuat menjadi satu film tersendiri begitu. Contoh film stop motion yang sering kita lihat itu adalah Shaun the Sheep begitu ya. Kemudian ada film-film yang lainnya yang itu menggunakan teknik stop motion. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang stop motionnya yang sederhana dulu teman-teman semuanya. Karena kalau misalkan kita langsung ke yang berat atau yang lebih kompleks, itu tentu butuh keahlian tersendiri. Nah, seperti apa cara membuatnya? Kita akan sama-sama belajar pada kesempatan ini, insya Allah. Nah, sebelum itu, mari kita persiapkan dulu alat-alat yang kita perlukan dalam pembuatan stop motion tersebut. Oke, yang pertama tentunya adalah HP. Kalau misalkan ada yang punya kamera yang lebih bagus dari kamera HP-nya, bisa digunakan di rumah masing-masing, insya Allah. Yang selanjutnya teman-teman semuanya adalah ini. Ini tripod. Tentu agar hasil foto yang kita lakukan lebih stabil ya. Karena kita akan membuat kumpulan-kumpulan foto dari satu objek begitu ya. Maka diperlukan sekali tripod ini agar stabil aja. Yang selanjutnya teman-teman semuanya, karakter. Nah, ini penting juga, karakter. Karakter yang akan kita buatkan videonya atau filmnya gitu, film animasinya. Nanti kita akan pilih karakter apa yang akan kita coba videokan teman-teman semuanya ya, insya Allah. Selanjutnya itu ada background layarnya. Ini untuk menunjukkan di mana karakter itu bergerak atau melakukan aktivitasnya. Dan yang terakhir kita perlu aksesoris. Oke, teman-teman, itu perlengkapan yang kita butuhkan pada pembuatan editing film animasi stop motion ini. Seperti apa cara pembuatannya? Kita lihat. Ya, pada kesempatan ini saya menggunakan karakter mainan anak saya dan ada beberapa lagi, mudah-mudahan nanti bisa digunakan. Kemudian seperti ini settingannya, latarnya menggunakan hijau. Kenapa menggunakan hijau? Ini untuk memudahkan saja sih sebetulnya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau lebih mengkreasi, latar belakang hijau ini berguna untuk chroma key ya. Chroma key itu nanti bisa menghilangkan latar hijaunya, kemudian menggunakan latar foto dari gambar yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada juga lampu ya yang kita siapkan. Ini ancang-ancang saja sih untuk teman-teman semuanya. Kalau nanti di dalam pengambilan foto cahayanya kurang terang. Penting sekali pencahayaan dalam pengambilan foto. Dan harapannya ketika pengambilan foto itu teman-teman pastikan pencahayaan cukup dan kemudian pencahayaannya sama. Dalam hal ini karena memang kita prakteknya di rumah gitu ya, bukan di studio, jadi ini ancangan yang sederhananya seperti ini. Teman-teman, nanti dalam pengambilan fotonya seperti ini. Jadi kita foto dulu latarnya dalam kondisi kosong. Dan kita foto satu kali. Oke.
Selanjutnya kita masukkan karakter satu persatu ya. Oke, selanjutnya gerakan karakter yang kita gunakan. Nah, kelebihan dari karakter yang saya gunakan ini, dia bisa, kepalanya bisa bolak-balik ya, jadi bisa dimasukkan dalam animasi nanti gerakannya. Oke, ikuti terus bagaimana cara pembuatannya. Seperti itu pengambilan fotonya. Di langkah pertamanya ya, ngambil foto-fotonya, nanti kumpulan foto-fotonya itu digabungkan, nanti akan kita pelajari bersama-sama. Sekarang kita cara pengambilan foto dulu. Oke, saya ceritanya ini bertemu dengan temennya Hello Kitty ya. Ini ada Hello Kitty ya, kita siapkan karakter Hello Kitty. Oh ya teman-teman, untuk pemindahan karakternya sedikit demi sedikit juga boleh. Sebaiknya sih memang sedikit demi sedikit gitu ya, jadi lebih presisi pergerakannya. Cuman memang nanti hasilnya fotonya banyak banget kalau sedikit demi sedikit ya, seperti itu. Oke, selesai pengambilan fotonya, kemudian kita baru ke edit videonya dari foto-foto tersebut. Seperti apa cara mengeditnya? Kita ikuti dulu yuk. Oke teman-teman, setelah kita mengambil foto-foto dari karakter tersebut, kemudian kita akan membuat video animasi stop motion. Sebetulnya ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat animasi stop motion itu. Ada stop motion, ada Power Director, ada KineMaster, dan ada yang lainnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggunakan aplikasi KineMaster. Oke, kita buka dulu KineMaster. Nah, seperti ini tampilan dari KineMasternya. Oke, kita kemudian mulai dengan mengusap atau mengklik tombol plus ya. Pilih saja 16:9 rasionya, sebenarnya akan disebutkan. Nah, ini tampilan dari KineMaster yang akan kita gunakan. Ya, teman-teman semuanya, kita akan memasukkan foto-foto dalam aplikasi KineMaster ini. Namun sebelumnya kita harus men-setting dulu pengaturan dari KineMaster itu sendiri. Kita akan membuat stop motion ya. Nah, stop motion ini adalah kumpulan gambar-gambar yang antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya ini perpindahan durasinya nyaris 0,1 detik ya, supaya menghasilkan pergerakan yang lancar. Oleh karena itu kita atur dulu di bagian pengaturan. Silahkan teman-teman klik bagian sebelah kiri, ada yang simbol gerigi ya. Silahkan diklik ya. Setelah masuk, silahkan masuk ke penyuntingan. Nah, di penyuntingan ini teman-teman ubah durasi foto default project. Tadinya asalnya 4,5 ya, diubah, diusap saja sampai ke kiri. Nah, ini 0,1, ini 0,5 maksud saya. Nah, kalau kita usap terus sampai pojok, nah ini posisi di 0,1. Oke, setelah durasi foto default projectnya kita atur durasinya,
Kemudian kita atur juga mode pan and zoom default untuk clip foto, ya, supaya fotonya pas, tidak berubah wajah. Kita memilih bagian atas, ya, yang atas ini paskan ke layar. Setelah selesai pengaturannya, silahkan teman-teman semuanya klik centang, ada di pojok kanan atas, ya. Iya, oke. Setelah selesai di pengaturan, kita coba masukkan foto-foto atau gambar-gambar yang tadi kita sudah dokumentasikan. Di tahapan pertama, silahkan klik media, ya. Cari foto-foto yang tadi kita dokumentasikan di SM2. Ini foto-foto yang tadi kita ambil, ya. Kita pilih gambar-gambar yang akan kita buatkan animasi stop motionnya. Ini sekali lagi yang tadi saya sampaikan, ya, ketika pergerakan dari objeknya itu sangat presisi, ya, sedikit-sedikit, itu akan menghasilkan gambar yang lebih banyak tentunya. Ini sudah kita masukkan semuanya. Kita klik centang di pojok kanan atas. Ini gambar yang pertama, teman-teman. Ceritanya ini sebut saja dinosaurus, ya. Bingo dinosaurus ini mencoba untuk mencari Hello Kitty. Nah, ini durasinya sudah 0,1, ya. Nah, teman-teman perlu dikenali dulu. Ini di antara gambar dengan gambar ada kotak putih, ya, kotak putih. Nah, ini kalau kita klik, ini adalah kalau durasinya panjang, ya. Kalau durasinya panjang, ini adalah untuk transisi. Ini ada efek transisi. Nah, karena memang pendek, kita durasi fotonya hanya 0,1. Maka efek transisinya jadi tidak bisa kita gunakan karena tidak ada ruang untuk menerapkan efek transisi di sini, katanya begitu, ya. Jadi kita tidak akan menggunakan efek transisi. Kita coba dulu play ada di sebelah kanan. Oke, ini gerakannya seperti ini kira-kira. Ya, gerakannya seperti itu kira-kira, teman. Iya. Kita coba sedikit. Oh, ada gambar yang tidak sama, ya. Nah, ada yang aneh nih. Digerakkan digambar ke 1, kedua, ketiga, keempat. Nah, pas keempat menuju kelima, ini balik lagi nih. Oke, berarti ini kita hapus nih. Gambar ke 1. Hapus ada di sebelah kiri, di delete. Ya, gambar kedua kita delete lagi. Gambar ketiga kita delete lagi. Gambar keempat kita delete. Oke. Nah, ini gambar yang pertamanya. Oke. Kita coba play dulu nih, kita lihat. Ya, sip. Seperti itu kurang lebih gerakan nanti stop motion yang akan kita buat. Namun sebelum kita ekspor menjadi satu animasi stop motion, kita coba buat dulu skenarionya, ya. Oke, kita lihat. Ya. Nah, ceritanya kita akan perpanjang durasinya beberapa detik menjadi komunikasi, ya. Untuk memperbesar layar, ini teman-teman tinggal usap oleh dua jari, yang jari kanan ke sebelah kanan, jari kiri ke sebelah kiri, ya. Diusap di bagian sini. Nah, nanti membesar nih layarnya. Tapi tidak mempengaruhi durasi, ya. Ini hanya memperbesar layar supaya lebih terlihat dalamnya. Kalau misalkan kita lebarkan lagi nih, perbesar, ya.
Oke, kita lihat ini durasinya saya panjangkan karena akan saya buatkan dialog khusus untuk di posisi ini. Oke, di posisi ini Dino ya mau mencari kawannya, namanya Kitty. Oke, untuk menambahkan teks, teman-teman silakan klik di lapisan. Ini ada tulisan lapisan, klik lapisan. Kemudian ini ada beberapa yang media, efek, hamparan, teks, tulisan tangan. Kita pilih teks. Oke, di teks misalkan kita ketikkan monolog ya. Misalkan kalimatnya kemana ya Kitty, ting 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 ting. Nah, misalkan begitu. Oke, kalau sudah kita coba perbesar. Nah, misalkan perbesar seperti ini. Oke, teman-teman bisa ubah bentuk atau jenis fontnya. Klik saja yang sebelah kanan ada simbol A besar, A kapital, dan A kecil ya. Kita klik, nah kita pilih saja tulisan yang kita mau gunakan. Ini yang Naruto Uzumaki ya. Nah, setelah kita pilih, klik centang di sebelah kanan atas. Nah, berubah tulisannya. Kemudian kita bisa ubah juga warna fontnya. Ini di sebelah kanan hampir ke atas ada warna putih, kotak warna putih. Nah, itu simbol untuk warna dari fontnya. Kita klik. Oke, misalkan kita mau warnanya biru ya, biru tua. Jika sudah dipilih, klik centang di bagian palet warna ini di sebelah kanan. Ya. Oke, kita geser dulu. Teman-teman bisa ditambah animasi balon ya, balon monolog, balon komunikasi bisa sih sebetulnya. Dengan tinggal ditambahkan di hamparan, di lapisan. Oke. Misalkan kita mau kasih warna latar nih teksnya. Nah, klik di sini, enable. Warna latarnya pengen putih. Kita pilih warna putih, kemudian transparannya kita nolkan. Ya, kita geser dari tadi di tengah. Ini kalau semakin ke kiri semakin transparan warna latarnya, semakin ke kanan semakin solid ya, tidak transparan. Setelah selesai kita klik centang. Ya. Nah, oke, kita kembali. Ya, ini pilihan teksnya ya. Seperti ini. Nah, teksnya juga bisa kita atur animasi masuk, animasi keluarnya. Misalkan animasi masuknya kita atur ya. Klik animasi masuk, misalkan jadi pop up. Nah, misalkan begitu. Ada memudar, ada pop up, ada geser ke kanan, ada geser ke kiri ya. Ada juga slide, banyak sebenarnya pilihannya. Ya. Nah, saya pilih yang ini, tingkatkan. Ini juga bisa diatur teksnya ketika masuk, animasi masuk, diatur durasinya. Semakin ke kiri semakin cepat nih digeser. Nah, ini kalau ini 0,1. Kalau 0,5 beda lagi nih. Nah, ini 0,5. Semakin ke kanan semakin lambat. Nah, terlihat di layar utamanya, di layar kerjanya terlihat lebih lambat. Misalkan kita atur 1,5. Jika sudah, klik tombol kembali. Kemudian kita atur juga animasi keluarnya, teks animasi keluarnya ya. Oke, misalkan saya pilih memudar. Kita klik, kalau sudah selesai pengaturan teksnya, kita klik yang sebelah kanan, centang sebelah kanan atas. Ya.
Mari kita lihat hasilnya. Kita play dulu. Wah. Oh. Nah, ini teksnya masih terbuka ya teman-teman semuanya. Kita coba atur, klik di layar teks, ya. Klik di layar teks, kemudian kita atur untuk hanya muncul di bagian ini saja. Oke, hilang saat dinonya nengok ke sebelah kiri ya. Oke, kita geser dulu ke sebelah kanan. Nah, kita geser. Nah, kita geser lagi sampai di durasi yang kita inginkan. Misalkan teksnya ingin muncul sampai sini aja. Dia akan muncul di sini dan kemudian akan hilang di posisi yang akhir. Oke, kita coba lihat. Oke. Misalkan setelah ini si Dino nengok nih, udah kelihatan ada kitty-nya. Kita ingin tambahin teks lagi. Oke, kalau misalkan kita tambahin teks lagi, klik lapisan lagi. Teman-teman semuanya tinggal diatur-atur saja sih sebetulnya. Ada gambar-gambar yang kita coba perpanjang durasinya atau perpendek. Tapi pada umumnya untuk stop motion ini layar gambar-gambarnya durasinya pendek ya. Umumnya sih seperti itu. Kecuali kalau kita mau seperti ini ya, ditambahin teks gitu ya. Oke, kita coba geser dulu. Misalkan di sini ada Oke. Di sini ada dialog ceritanya. Agak diperpanjang lagi gambarnya. Oke, supaya terjadi dialog. Misalkan mulai dialognya di sini ya, di awal. Ini durasinya masih panjang nih, kita pendekkan lagi ya. Sebetulnya ini bisa dibuat di pengaturan ya. Oke, misalkan sampai sini dia ngomong, "Hai Dino, maaf aku terlambat." Nah gitu ya. Dino misalkan menjawab nih setelah ini. Oke, untuk pengaturan supaya lapisannya pendek, diubah lagi di pengaturan di sebelah kiri. Teman-teman semuanya klik pengaturan, penyuntingan, durasi lapisan default proyeknya kita coba geser. Jadi durasinya lebih pendek. 1 misalkan ya, 1 detik. Setelah selesai kita klik centang di pojok kanan atas. Oke, kita coba bikin lapisan teks yang selanjutnya.
Nah, ceritanya itu dialognya. Nah, misalkan gitu ya. Oke, nah gitu ceritanya. Oke teman-teman semuanya, itu settingannya sudah selesai nampaknya untuk stop motion pada edisi ini. Kita coba preview dulu, geserkan dulu sampai pojok sebelah kiri, ya, ujung sebelah kiri ini di awal lagi. Kita coba play ya, kita lihat ya. Nah gitu kurang lebih ya. Sebetulnya durasinya bisa kita atur-atur teman-teman semuanya. Ini biasa digunakan di film-film animasi ya, animasi dengan konsep stop motion. Nah kalau misalkan teman-teman bisa mengambil gambar secara presisi gitu ya, dengan pergerakan yang lebih smooth, ini akan menghasilkan gerakan animasi yang lebih bagus sebetulnya. Apalagi kalau misalkan karakter atau objek yang kita mainkan ini bisa bergerak selain di kepala, bisa kaki, tangannya bisa bergerak, kemudian matanya bisa berkedip, itu jauh lebih bagus lagi. Kalau misalkan kalian punya objek atau karakter yang bisa seperti itu, bagus banget sebetulnya. Oke, sebelum kita ekspor menjadi video, saya ingin mengubah dulu nih jenis fontnya. Kemana ya Kitty? Nah ini kita ubah lagi nih, karena saya pikir nggak terlalu jelas ya. Diklik ya fontnya, kemudian pilih simbol A kapital dan A kecil. Untuk mengubah teks kita ubah ke yang biasa aja ya, saya pilih Roboto Black aja. Oke. Nah itu jadi lebih terlihat lebih jelas insyaallah. Nah gitu teman-teman, untuk project yang pertama ini cara membuat animasi stop motion dengan yang gambar yang kita ambil tadi ya di tahapan pertama. Jadi tahapan kedua ini adalah kita coba memasukkan gambar-gambar tersebut, kemudian mengedit beberapa gambar sehingga menghasilkan satu kesatuan cerita yang kita susun skenario sebelumnya tentunya. Satu kesatuan cerita sehingga memberikan pesan pada penonton begitu ya. Jadi ini ceritanya Dino lagi mencari Kitty untuk belajar bersama di rumahnya. Nah, namun Kitty datang terlambat sehingga Dino mencari-cari kemana ya Kitty gitu ya. Kemudian ternyata Kitty-nya sudah muncul, oh itu dia Kitty gitu ya. Kitty menghampiri Dino, kemudian Kitty menyapa, "Hai Dino, maaf aku terlambat." Ayo kita belajar di rumah, mungkin karena waktunya mepet ya gitu. Kemudian hayu bismillah. Nah gitu. Ada pesan moral juga dari film animasi stop motion yang kita buat juga ya. Upayakan memang ada pesan moral di sini. Ini moral agama ya yang kita cantumkan dengan kata-kata bismillah, artinya kita mengawali satu aktivitas dengan mengucapkan bismillah. Nah teman-teman bisa mengatur durasi dialog yang terjadi, kemudian tentunya dengan mengecek juga dan mengatur juga durasi dari foto-foto yang kita cantumkan begitu ya. Nah itu baik, kita coba play terakhir sebelum kita ekspor ya. Oke, ada yang kurang lagi nih, kita coba perbaiki dulu. Di sini durasinya lebih diperpanjang. Begitupun durasi teksnya ya, terlalu cepat tadi kalau saya lihat. Oke, geser ke sebelah kanan. Oh iya, untuk menambah durasi dan mengurangi durasi tinggal geser kanan, untuk menambah mengurangi digeser ke kiri ya. Gitu aja. Nah ini kelebihan dari KineMaster sebetulnya ya. Jadi kalau menurut saya sih lebih mudah digunakan. Jadi kalau misalkan kita sudah coba, ini akan lebih enak ya KineMaster. Oke, kita coba lagi nih. Kita lihat barangkali ada yang perlu kita perbaiki ya. Play. Nah, gitu kurang lebih.
Iya, oh iya, misalkan kalian ingin memberikan pesan di akhir ya, tinggal diperpanjang aja durasinya, dan kita kasih teks di sini, misalkan ucapan terima kasih gitu ya. Terima kasih, kita ketik terima kasih, pilih, kemudian kita ubah fontnya. Mana ya? Oh ini mungkin ya, kita coba aja. Nah, seakan gini, kita atur animasi teks masuknya, misalkan tingkatkan gitu. Oke. Kemudian kita atur animasi. Oh ya, ini animasi teks keseluruhan kita bisa coba juga teman-teman semuanya. Misalkan mau berkedip gitu ya, seperti ini, berkedip, denyut, grogi, air mancur. Kalau air mancur jadi kayak gini, dering, nah gitu, muter, mengambang, melayang. Bisa kita coba aja sih sebetulnya. Hujan, berputar. Nah ini contohnya aja saja. Misalkan kita ambil yang melayang ya, kita coba perpanjang durasinya. Nah, ini kenapa yang sebelah kanan dari teks ini warna hitam? Ini karena layar utamanya gambar ini hanya sampai sini ya. Maka untuk bisa mengakomodir dari panjang durasi teks ini ya, layar utamanya juga harus dipanjangkan. Nah, begitu teman-teman. Nah, kita bisa mengatur durasinya sekarang. Oke, misalkan animasi keluarnya mudah. Tinggal atur. Oke. Mari kita lihat. Geser ke sebelah kiri sampai ujung ya. Play. Oke. Nah teman-teman semuanya, dalam editing video ya seperti ini ya prosesnya. Jadi kadang-kadang kita cek lagi tidak langsung ekspor ya. Kita juga ya, khususnya bagi seorang editor film, dia memperhatikan kualitas dari film yang dibuatnya atau video yang dibuatnya. Jadi mungkin kalian juga akan merasakan lah lambat laun beberapa kali dicek lagi apakah sudah nyaman terlihat. Kalau sudah oke, baru kita ekspor. Oke, sementara saya pikir cukup dulu. Nah, gimana caranya mengekspor video yang sudah kita setting tadi ya? Kita klik bagikan. Nah, teman-teman ada pilihan resolusi di sini, ada resolusi yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kita coba yang HD ya, pertengahan. Laju bingkainya juga bisa kita atur dari mulai yang paling rendah 12, 15 sampai yang paling tinggi 30. Atau 30 lah boleh. Nah, kemudian ini laju bitnya kita bisa ubah rendah ke tinggi, tinggal digeser saja. Ini semakin rendah, semakin kecil laju bitnya. Karena semakin ke sebelah kanan, semakin tinggi, semakin besar. Dan ini pun mempengaruhi dari kapasitas video yang kita hasilkan ya, besar atau video yang kita hasilkan, besar video yang kita hasilkan. Ini semakin rendah semakin kecil, video yang dihasilkan cuma 1 MB. Kalau semakin tinggi semakin besar, ini ada 14 MB. Kita ambil yang tengah-tengah saja, laju bitnya sekira 4,47 Mbps ya. Setelah selesai kita ekspor ya. Tunggu sampai ekspor proyek ini selesai. Nah, selesai teman-teman semuanya. Ini adalah proyek yang sudah kita buat, video stop motionnya. Teman-teman tinggal pilih mau play atau mau bagikan atau mau hapus. Kita coba play. Tinggal dipilih alat putar videonya. Kan kita pakai Mi Video ya, karena saya menggunakan Xiaomi, jadi ada Mi Video. Nah, ini hasilnya.
Oke, nah seperti itu kurang lebih. Nah teman-teman, itu untuk membuat stop motion, editing video stop motion yang kita pelajari bersama-sama ya. Dari mulai awal persiapan apa saja yang dibutuhkan, ya tadi sudah sempat disinggung juga. Kemudian sampai ke akhir proses ekspor video stop motion yang sudah kita buat. Mudah-mudahan kalian terinspirasi dari apa yang disampaikan pada kesempatan ini, dan saya yakin juga kalian ada yang sudah mahir, ada yang sudah pernah mencoba juga gitu ya. Silahkan semakin diasah sehingga kemampuan ini semakin berguna untuk kalian semuanya. Mungkin kalian juga mau membuat stop motion ucapan selamat Idul Fitri nanti, ya silahkan dibuat saja. Atau stop motion yang lainnya, atau kalian membuat video atau film pendek terkait dengan stop motion ini bisa ya disiapkan. Nanti kalau misalkan sudah selesai ya kalian tinggal bagikan, diklik bagikan yang tadi. Nah, dibagikan, tinggal dipilih mau ke YouTube, mau Bluetooth dan seterusnya, tinggal dipilih saja. Itu untuk bagikannya. Oke teman-teman, saya pikir cukup untuk itu teman-teman, hasil dari pembuatan animasi stop motion dengan menggunakan KineMaster. Kalian bisa terus mencoba karena pada hakikatnya untuk teknik editing video ini adalah terus berlatih. Kalian bisa berlatih di rumah, dan ini alatnya cukup sederhana menggunakan kamera HP kalian gitu ya. Begitupun cara rekamannya menggunakan HP sendiri gitu, tidak menggunakan alat yang lain. Jadi saya pikir sangat simpel untuk bisa digunakan dan dilakukan di rumah. Terima kasih dari saya Agung Sulanjana. Sampai ketemu di pembelajaran editing video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.